Pernah nggak sih Anda ngerasain ada kekuatan besar banget, tapi nggak kelihatan? Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Soal pengaruh-pengaruh tak kasat mata yang ternyata diam-diam ngebentuk dunia kita. Kita semua tahu kalimat ini. Bener banget kan? Kita mungkin nggak pernah bisa lihat wujud angin. Tapi kita juga nggak pernah ragu kalau angin itu ada. Kenapa? Ya karena buktinya itu ada di mana-mana. Kita bisa lihat sendiri waktu daun-daun di pohon itu seakan menari, waktu awan di langit bergerak pelan. Kita ngerasain waktu perahu layar melaju kencang di laut, bahkan kita manfaatin tenaganya buat muterin kincir angin. Ini semua tuh jejak dari kekuatan yang sama, kekuatan yang tak terlihat. Oke, analogi soal angin ini sebenarnya ngebawa kita ke sebuah pemahaman yang fundamental. Jadi poin pertama yang harus kita pegang, hanya karena sesuatu itu nggak kelihatan, bukan berarti itu nggak nyata. Ya wajar sih, kita kan manusia, cenderungnya ya percaya sama apa yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat. Tapi coba deh pikirin lagi. Justru kekuatan-kekuatan paling dahsyat yang gerakin hidup kita, kayak cinta, ide-ide berlian, atau keyakinan yang bikin kita kuat, itu semua kan nggak kelihatan wujudnya, ya kan? Gagasan ini tuh ternyata dalam banget akarnya. Bahkan di dalam kitab suci, kita diajak buat mengalihkan fokus kita bukan ke hal-hal yang kelihatan, yang sifatnya sementara, tapi justru ke realitas abadi yang nggak terlihat. Terus gimana analogi angin ini bisa bantu kita ngerti sesuatu yang lebih dalam lagi? Yuk kita lihat gimana sebuah kekuatan spiritual yang disebut Roh Kudus sering banget digambarin bekerja persis seperti angin. Jadi apa sih Roh Kudus itu? Gampangnya, dalam tradisi Kristen, ini adalah kekuatan ilahi yang aktif banget di dunia. Dan yang paling menarik, Yesus sendiri loh yang pakai metafora angin ini buat ngejelasin cara kerjanya yang ya misterius tapi nyata. Coba deh bayangin sifat angin. Kita nggak bisa ngendaliin, dia datang dan pergi sesukanya. Kita nggak bisa prediksi juga. Kadang tenang, tiba-tiba bisa kenceng banget. Dan jelas, kita nggak bisa nahan kekuatannya. Nah, persis seperti itulah roh digambarkan. Bebas, berdaulat, dan penuh kejutan. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Dalam sebuah momen yang super penting di Alkitab, kedatangan Roh Kudus itu digambarkan secara harfiah sebagai bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi koneksinya tuh dibuat jelas dan dramatis banget. Jadi ini poin pentingnya. Kehadiran kekuatan ini tuh nggak menjanjikan kenyamanan. Angin kencang kan kadang bikin nggak nyaman ya. Tapi satu hal yang pasti, dia bawa perubahan. Dia nggak akan biarin semuanya tetap sama. Pertanyaannya sekarang, kalau kekuatan ini ada di sekitar kita, gimana dong cara kita berinteraksi dengannya? Gimana caranya kita bisa menangkap tiupan angin ini dalam hidup kita? Nah, ilustrasi ini kena banget. Coba bayangin ya, ada angin kencang lagi niup. Di satu sisi, ada perahu yang nggak punya layar. Dia diam aja, nggak gerak sama sekali. Tapi, di sisi lain, ada kincir angin. Dia nangkap angin yang sama, persis, terus muter, jadi energi. Lihat kan? Anginnya sama, yang beda itu kesiapannya buat nerima. Ini ngebawa kita ke kesimpulan yang penting banget. Kalau kita ngerasa hidup kita gitu-gitu aja, nggak ada pergerakan spiritual, mungkin masalahnya bukan karena anginnya nggak bertiup, tapi mungkin layar kita yang belum terkembang. Kesiapan hati kita itu kuncinya. Jadi, gimana cara kita ngembangin layar kita? Semuanya dimulai dari sini. Dari sebuah doa untuk pembaruan batin. Ini kayak permohonan supaya hati kita dibersihin dari hal-hal yang ngehalangin, biar siap nerima gerakan roh. Pada akhirnya, kita nggak harus selalu merasakan tiupan anginnya loh. Bukti terkuat itu justru pas kita lihat ada sesuatu yang mulai bergerak. Jadi, gimana kita tahu roh sedang bekerja? Bukan cuma nyari pengalaman, tapi kita cari bukti adanya perubahan. Bukti yang paling kelihatan itu disebut buah roh. Dan ini bukan cuma emosi sesaat ya. Ini tuh kualitas karakter yang tumbuh seiring waktu. Kayak kasih yang tulus ke orang lain, sukacita yang beneran ada bahkan pas lagi susah, dan damai di hati yang nggak goyah sama keadaan. Nah, ini perbedaan yang krusial banget. Fokusnya itu bukan pada pengalaman spiritual yang heboh sesaat, tapi lebih ke transformasi karakter yang permanen dan mendalam. Itulah bukti sejati dari pekerjaannya. Dan ternyata kebijaksanaan ini tuh universal. Sebuah pepatah Tionghoa kuno juga bilang hal yang sama. Angin tak berwujud, tetapi kekuatannya tak terbatas. Sesuatu yang nggak kelihatan bisa punya kekuatan yang luar biasa. Kalau pepatah yang tadi ngomongin soal kekuatan angin, yang ini ngomongin soal manfaat kalau kita kerjasama dengannya.
Saat kita berhenti ngelawan arus dan mulai bergerak searah dengan tiupan roh, hidup kita tuh jadi jauh lebih efektif dan bermakna. Oke, sebagai penutup, mari kita coba renungkan beberapa hal secara pribadi. Pertanyaan pertama, apakah hati kita ini cukup tenang dan peka buat dengerin bisikan lembutnya di tengah semua keramaian dunia? Yang kedua, apakah kita punya kompas yang jelas? Arah hidup kita ini ditentuin sama prinsip kebenaran yang abadi, atau kita cuma, keombang-ambing aja tanpa tujuan? Dan yang terakhir, ini yang paling praktis, kalau orang lain ngelihat sikap dan keputusan kita sehari-hari, kira-kira mereka bakal ngelihat bukti adanya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang tumbuh dalam diri kita nggak ya? Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Kita nggak perlu repot-repot melihat anginnya. Sebuah kapal yang bergerak maju dengan layar terkembang, itu udah jadi bukti yang nggak bisa dibantah lagi kalau angin itu ada. Jadi, hal-hal spiritual yang nggak kelihatan ini, iman, doa, pekerjaan roh, semuanya itu nggak butuh pembelaan. Mereka membuktikan diri mereka sendiri lewat hasil yang paling nyata, sebuah kehidupan yang ditransformasi. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah angin itu bertiup, pertanyaannya adalah apakah layar kita sudah terkembang?